kita masih menyoroti pemirsa dengan sistem pendidikan kedokteran di Indonesia khususnya karena ternyata masih memiliki catatan yang kelam. Di tengah kekurangan jumlah dokter spesialis di Indonesia, calon dokter spesialis malah kerap menghadapi masalah perundungan atau kasus bullying. Kita akan membahas selengkapnya dengan Dr. Alvin Saputra yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Dr. Alvin. Selamat pagi, salam kenal, saya dengan Alvin. Iya, Dr. Alvin, salam kenal juga. Anda sebagai tenaga medis tentunya dekat dengan dunia kesehatan. Bagaimana tindak tanduk dalam rumah sakit sebenarnya? Apa yang Anda ketahui dari perundungan ini? Oke, sebelumnya saya ingin disclaimer terlebih dahulu. Saya memang adalah seorang dokter umum dan sedang tidak berada di dalam sistem pendidikan dokter spesialis. Jadi saya tidak ada tujuan apapun ya di sini, hanya ingin menyuarakan suara-suara yang tidak terdengar. Nah, kebetulan saya memiliki platform media sosial yang followersnya lumayan banyak dan beberapa itu adalah teman sejawat saya pribadi gitu. Nah, kemudian saya juga ingin turut berduka cita terlebih dahulu kepada almarhum Dr. Aulia beserta keluarga, karena momentum beberapa hari lalu saya akhirnya mendapatkan banyak sekali cuitan atau suara-suara ya dari teman-teman PPDS yang mungkin sedang berada di dalam pendidikan tersebut dan ingin bersuara. Nah, hal yang membuat saya kaget itu adalah salah satu yang mungkin beberapa saat lalu viral. Itu adalah salah satu program studi yang ada di Universitas Diponegoro. Memang sudah jelas ya melakukan yang namanya tindakan perundungan atau bullying. Di mana ketika seorang junior mungkin salah melakukan sesuatu dan dilakukan suatu hukuman yang menurut saya kurang mendidik, yaitu adalah makan nasi padang 5 bungkus. Bayangin 5 bungkus, dan kita tahu sendiri sebagai seorang dokter, nasi padang itu satu bungkusnya sekitar 700 sampai 1000 kalori loh. Dengan tinggi garam, tinggi kolesterol, dan ini dimakannya 5 bungkus. Dan itu sangat berlebihan dan itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, maka dari itu bullying itu kalau ditanya apakah ada, ya jelas ada. Dan buktinya sudah ada buktinya juga gitu ya. Nah, maka dari itu terkait dengan bullying ini menjadi fokus utama saat ini supaya kita bisa menyuarakan terus-menerus dan kita harus mencari solusinya bersama. Tadi juga ada katakan bahwa Anda sempat mengungkap ada hukuman-hukuman tidak masuk akal. Mungkin teman-teman juga bisa ditampilkan grafisnya yang juga sempat di-share di media sosial dari Dr. Afil terkait dengan makan nasi bungkus sampai dengan 5, kemudian hukuman-hukuman yang tidak masuk akal lainnya. Anda juga meng-up ini di sosial media. Bagaimana cara Anda mengungkap hal ini sebenarnya, Dr. Alvin? Ya, sebenarnya hal ini tuh sudah berkelanjutan ya, bahkan semenjak dari tahun lalu saya sudah pernah menyuarakannya, tapi ya kita tahu sendiri bahwa isu ini tuh sifatnya hilang dan timbul. Kenapa? Karena yang berani ngomongin hal ini tuh hanya sedikit atau segelintir orang yang bisa dihitung jari gitu ya. Hukuman-hukumannya kalian bisa lihat sendiri, lucu-lucu kan? Disuruh makan buah mengkudu yang jelas-jelas pahit, 5 buah loh. Disuruh ngevideoin, dan saat itu juga. Ini adalah hukuman yang amat sangat tidak mendidik. Nah, maka dari itu saya sebagai dokter yang berada di luar dari sistem pendidikan ini, kalau disuruh ngomong nih, bersuara tentang hal ini, pasti disangka aneh atau ada maksud tertentu. Tapi kalau misalnya dokter yang berada di dalam sistem pendidikan, mana mungkin mereka berkesempatan bersuara. Beda pendapat sama seniornya aja udah bisa dihabisin gitu ya. Dan ini beberapa, maksudnya tidak mengeneralisir semua sentra pendidikan, tapi ada beberapa sentra yang bahkan ada yang kemarin juga viral di media sosial bahwa senior selalu benar. Nah, maka dari itu, Kementerian Kesehatan saat ini sudah menjembatani, yaitu dengan adanya sebuah platform untuk pelaporan dari perundungan, atau yang kita sebut sebagai namanya whistleblowing system. Nah, dengan harapan besar, jadinya para korban mungkin ya, itu bisa melakukan pelaporan itu secara sistematis, dan harapannya juga saya berharap ini untuk fakultas kedokteran yang membawahi sistem pendidikan ini, universitas, baik Kemendikbudristek Dikti, itu bisa menindak tegas dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap peserta didiknya. Kalau tadi juga Anda katakan bahwa Anda sudah sempat mengungkap hal ini dari tahun sebelumnya, di tahun 2023, tapi ternyata masih berulang. Celah apa yang membuat ini terus berulang menurut Anda? Nah, celahnya sendiri karena menurut saya pribadi harus menunggu sebuah isu yang besar ya. Isu yang besar itu maksud saya ya, mohon maaf saya kembali lagi bahwa kemarin kita tahu sendiri ada suatu kejadian, yaitu almarhum Dr. Aulia yang ditemukan meninggal gitu ya di kos-kosannya gitu. Nah, ini adalah isu yang sudah dalam tanda kutip merenggut nyawa. Nah, tapi memang belum diketahui nih secara fix gitu ya, investigasinya masih berjalan, kita tunggu saja hasilnya. Nah, dari situlah baru jadi akhirnya banyak sekali suara-suara yang ingin didengarkan, tapi kembali lagi bahwa yang di dalam sistem itu tidak akan berani untuk bercerita secara langsung. Bayangkan saja, Kementerian Kesehatan sudah membuat
platform sebisa mungkin gitu ya dalam bentuk whistleblowing system ini, kadang aja itu masih saja bisa apa ya kita tahu sendiri lah dengan peretasan dan segala macam itu bisa ketahuan sama seniornya dan ya itu akhirnya tetap ya ini tidak isu ini kan tetap hilang dan timbul gitu. Jadi maka dari situ kita harus konsisten untuk menyuarakan ini supaya benar-benar terjadi suatu reformasi besar-besaran di sistem pendidikan kedokteran untuk for greater goods. Baik, selain di Undip yang juga ada Ungkap, ada juga yang sedang ramai yakni di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan lagi-lagi ini menimpanya adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan spesialis atau PPDS. Kenapa harus PPDS yang nampaknya rentan sekali dengan bullying seperti ini? Ya, saya konfirmasi dulu bahwa memang kemarin sudah berita banyak sekali yang tersebar ya bahwa dari Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Dekan FK Unpadnya juga sudah memberikan sanksi kepada 10 orang dokter yang sudah terbukti melakukan perundungan, bahkan 3 diantaranya mendapatkan sanksi yang berat gitu. Nah, kalau misalnya ditanyakan kenapa ini terus berulang, terus mungkin tipe bullying yang seperti apa? Nah, bullying yang didapatkan di sini itu paling sering tuh memang adalah kata-kata kasar ya atau kekerasan verbal. Tapi bayangkan ya Mas, types of bullying itu macam-macam loh. Dan saya kembali lagi tidak mengeneralisir di setiap center pendidikan karena center pendidikan itu bahkan lebih dari 20 sekarang. Tapi tetap ada saja nih permasalahannya. Jadi bagaimana sih saya membantu? Ya saran tidak, karena mungkin saya punya platform ini, platform media sosial ini, saya ingin menyuarakan hal tersebut gitu. Mulai dari minjemin mobil, kadang itu bookingin hotel, bahkan sampai perasan uang itu bisa terjadi loh. Mulai dari beliin makanan nih, buat jatah makan, uangnya belum tentu diganti, sampai kadang-kadang untuk kepentingan pribadi senior tertentu. Gitu ya. Dan saya tekankan kembali, kenapa ini berulang lagi? Karena dari segi senior maupun profesor itu bahkan ada yang memberikan statement ya, statementnya ini adalah hal kecil, ini adalah hal lumrah. Ketika kalian lemah mentalnya tempe, nggak usah deh masuk pendidikan ini, karena pendidikan ini hanya yang untuk yang kuat-kuat saja. Wah, itu udah digoreng netizen banget. Makanya apakah ini akan menghasilkan mental tempe atau menghasilkan dokter spesialis yang mentalnya balas dendam? Bayangkan saja loh kalau misalnya Mas nih diperas uangnya gitu ya. Dr. Alvin, jadi konkretnya pesan apa yang ingin Anda coba sampaikan agar kasus ini dapat menjadi perhatian dan juga bisa berhenti perundungannya? Oke, untuk dari pesan sendiri yang pasti adalah saya berusaha optimis dengan teman-teman sejawat yang lain. Ini tidak ada tujuan apa-apa, hanya untuk menyuarakan supaya terjadi reformasi. Yang pertama, Kementerian Kesehatan saat ini sudah membentuk pelaporan tersebut, yaitu adalah pelaporan perundungan yang didapatkan ada 356 kasus ya, laporan perundungan tersebut 356 kasus. Laporan perundungan dari seluruh Indonesia selama 1 tahun terakhir. Nah, itu buktinya bullyingnya jelas ada. Yang kedua, saya harap Fakultas Kedokteran itu melakukan evaluasi dan screening kejiwaan yang dilakukan kepada seluruh peserta didik secara berkala. Dan yang terakhir, saya harap sekali, rasanya kita baru ingat bahwa kemarin banget itu kita merayakan hari kemerdekaan kita loh ya, di usia ke-79 tahun, tapi yang saya rasa dokter maupun PPDS itu kelihatannya untuk bersuara saja itu mereka belum merdeka. Bayangkan artinya ini masih belum ada merdeka menurut Anda sehingga masih diperlukan pengawasan dan juga perhatian dari Kementerian Kesehatan agar tidak terulang lagi. Terima kasih Dr. Alvin Saputra sudah bergabung bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.